Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah yang kami hormati dan kami banggakan, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, seluruh penyiar kita yang selalu memberikan waktu dan selalu siap mendampingi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keridhaan dan keberkahan, perlindungan dan dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini, yaitu kenikmatan kepanjangan umur. Dan marilah kita isi hari demi hari kita dengan kebaikan, berusaha semaksimal mungkin saudaraku, karena berusaha itu harus, bekerja, berjuang, berkorban itu harus. Mari kita mulai dengan niat dan doa kepada Pencipta dengan hati yang tulus. Mari kita rencanakan dan kita susun program dengan bagus. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan mulus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus menjalin silaturahmi, jangan sampai putus. Kalau tidak ingin silaturahmi kita putus, mintalah 100. Ada suara, ada uang, ada suara. Jadi saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tetaplah kita bekerja semaksimal mungkin, karena bekerja adalah kewajiban kita. Kalau kita gagal, tetaplah berusaha dengan cara dan pendekatan yang berbeda, dan jikalau itulah sudah merupakan ketentuan, kita harus sabar, dan jika berhasil bersyukur, karena berhasil itu adalah merupakan bonus. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menuntun kita jalan yang lurus, jalan yang benar, dan jalan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kau membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
Asbabun nuzul daripada ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Umru'ul Qais bin Abis dan Abadan bin Aswah al-Hadrami yang bertengkar dalam hal soal tanah. Umru'ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah ibnu Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'ala ar-rasi wal murtasi." Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. An Abdullah ibnu Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. An Sauban qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi, yakni allazi yamshi bainahuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat penyuap dan yang menerima suapan, dan juga perantara di antara keduanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah mengenai money politik. Ada uang, ada suara. Kalau dalam berkaitan dengan masalah pemilu, dan juga uang pelicin ini, money politik ini bisa jadi itu bisa digunakan dalam hal untuk mengurus masalah hukum atau masalah-masalah yang lain yang bisa dikategorikan sebagai suap. Pada kesempatan ini, yang pertama kita sampaikan adalah apa pengertian money politik, dan kemudian apa yang mempengaruhi daripada terjadinya money politik, unsur-unsur bentuk-bentuk politik uang, dan bagaimana hukum daripada money politik ini, dan apa bahaya daripada politik uang ini. Inilah kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Apa yang dimaksud dengan money politik? Menurut Wikipedia, money politik atau sama dengan politik uang atau sama dengan politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Dan pemilihan ini bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Sembako yang dilakukan oleh oknum caleg, oknum pengurus partai politik, oknum simpatisan, atau oknum kader menjelang hari H pemilihan umum, dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk caleg tertentu atau untuk partai tertentu yang bersangkutan. Menurut Juliansah,
Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Sedangkan menurut Ismawan, politik uang itu adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu, dan ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Menurut Aspinall dan Sukmawati, politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya seperti proyek atau penyediaan pekerjaan yang didistribusikan oleh politisi, termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu, misalnya amplop berisi uang tunai, dan kepada kelompok masyarakat, misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda. Menurut Ahmad, politik uang itu adalah tawaran keuntungan material partikulistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, di mana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Menurut Zaman, politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu. Saudaraku, di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang riswah atau suap, gulul atau korupsi, dan hadiah kepada pejabat, berdasarkan hasil musyawarah nasional yang ke-6 yang berlangsung pada tanggal 23 sampai tanggal 27 Rabiul Akhir 1421 Hijriah atau 25 sampai tanggal 29 Juli tahun 2000 Masehi, memutuskan riswah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain seperti pejabat dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil yang tidak benar menurut syariah atau membatilkan perbuatan yang hak. Pemberi itu sebut rosi, penerima disebut murtasi, sedangkan penghubung antara pemberi dan penerima disebut dengan rois. Suap, uang pelicin, money politik, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai riswah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. Hadiah kepada pejabat adalah sesuatu pemberian dari seseorang dan atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Secara hukum, memberikan riswah dan menerimanya hukumnya adalah haram. Melakukan korupsi adalah haram. Memberikan hadiah kepada pejabat, yang pertama, jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal, tidak haram.
demikian juga menerimanya. Kedua, jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram. Yang kedua, jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan atau perkara, maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil yang bukan haknya. 3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah, dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal, tidak haram bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, unsur-unsur politik uang itu yang pertama ada si penerima harta uang dan harta atau barang. Tentu si penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan daripada penyuap. Kemudian yang kedua, ada yang pemberi uang harta atau barang, yaitu itulah penyuap. Penyuap itu adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu, dan lain-lain. Dan pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang. Yang ketiga, itu ada suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk uang politik itu ada berupa uang. Yang modus money politik itu dalam bentuk uang yang terjadi sering dilakukan adalah, yaitu yang pertama, sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, dan kaos. Setelah selesai acara pun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam. Dan kedua, dalam pemilu ada beberapa praktik tindakan money politik, misalnya distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, yaitu ada bantuan langsung, yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta. Jika proposal tersebut dikabulkan, maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Kemudian ada money politik berupa fasilitas umum. Selain uang, ada juga money politik yang bentuknya fasilitas umum. Politik pencitraan dan tebar pesona itu lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui jariah politis ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru,
tetapi juga para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan seperti semen, pasir, besi, batu dan sebagainya, dan fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan jariah politis, yaitu seperti pembangunan masjid, musola, madrasah, jalan-jalan kecil atau jalan dari gang yang satu ke gang yang lain dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, kemudian dalam hal beberapa bentuk politik uang yang juga sering terjadi dalam pemilihan umum itu adalah seperti pembelian suara, yaitu pemberian imbalan materi baik dalam bentuk uang ataupun barang kepada seseorang, individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari laksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suara bagi si pemberi. Kemudian ada juga itu pemberian pribadi untuk mendukung pembelian suara yang sistematis. Para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Kemudian ada juga berupa berupa pelayanan dan aktivitas seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya. Kandidat seringkali menyediakan dan membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, atau mungkin ada forum-forum pengajian atau demo masak dan lain-lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga kandidat juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check up dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga berupa barang-barang kelompok, yaitu sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu berupa donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, dan lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya bisa berupa perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound system, dan lain yang sejenis. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dan bagaimana strategi money politik ini? Yaitu ada strategi serangan fajar, ada strategi mobilisasi massa. Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk kemenangan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar ke kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Dan yang kedua, mobilisasi massa itu biasanya terjadi pada saat masa kampanye
yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah, serta uang makan dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak ketika pemilihan umum. Apa faktor penyebab terjadinya politik uang ini? Yang pertama, sudah merupakan tradisi. Money politik bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita, tapi money politik ini seakan-akan sudah mendarah daging dan jadi tradisi, terutama bagi kelompok tertentu, kelompok yang lebih mengutamakan uang. Dan jika kita tengok dari sejarah, budaya money politik ini sudah sering ditemui sejak zaman penjajahan kolonialisme zaman dulu. Dan para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan paling parahnya lagi malah diteruskan hingga saat ini. Politik uang ada menyatakan itu takkan bisa hilang. Sudah merupakan tradisi saat pemilu datang. Calon yang cerdas menjadi calon yang cerdas, calon tanpa uang itu seperti dilupakan dan tak dipandang orang, dan tipis kemungkinan akan menang. Begitulah budaya di negeri ini yang diwarisi oleh para kolonialisme, para penjajah kita, sehingga orang yang tidak mampu itu memiliki kedudukan yang tertinggi. Ini apakah salah mereka atau salah kita sendiri? Memilih karena logika yang terang tentu tidak akan terpengaruh dengan wajah senyum yang membagikan uang, dan tidak akan bisa mengubah pendiriannya. Saudaraku, faktor politik uang ini adalah merupakan tradisi penjajah yang kita tiru sampai saat ini. Kemudian faktor yang kedua adalah karena ada sekelompok orang yang haus kejayaan. Manusia bisa saja silau dengan kejayaan, mulai dari kekayaan, kekuasaan, bahkan jabatan. Demi mendapatkannya, orang-orang rela melakukan apa saja, bahkan menempuh jalan belakang jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu, bisa berupa uang atau benda-benda lainnya, agar niatnya dapat dilaksanakan. Tak jarang para calon kepala daerah, oknum kepala daerah, sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kepada caleg kita dan kepada calon pemimpin kita, politik uang bukanlah jaminan menang. Majulah secara bermartabat tanpa politik uang. Suap bikin politik kita menjadi kerdil. Dan kepada masyarakat, pilihlah yang mempunyai rekam jejak yang baik. Bukan seberapa besar memberi uang ketika serangan fajar. Orang-orang yang haus kejayaan itu akan menghalalkan segala cara. Maka kepada orang yang haus kejayaan, ingatlah, lebih baik kita maju bermartabat tanpa politik uang, dan di saat kau nanti mendapatkan rezeki untuk menduduki suatu jabatan, maka permasalahan korupsi di saat masa jabatan itu tidak akan terjadi.
ketika uang berbicara, maka kejujuran pun akan ternoda. Jangan kita buat kotor lingkungan kita ini. Segeralah kita membersihkan diri. Jadilah pemimpin kami yang adil. Jadilah pemimpin kami yang jujur. Jadilah pemimpin kami yang amanah. Dan jadilah pemimpin kami yang baik, tanpa politik uang. Kemudian, apa faktor yang politik uang ini? Yang ketiga itu ada karena faktor lingkungan yang mendukung. Bukan sebuah rahasia lagi jika praktek money politik atau suap menyuap mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat tinggi negara ini adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah yaitu pengadilan. Ada suap hukum. Tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Saudara-saudaraku, maka seorang pemilih itu harus pemilih yang cerdas, memiliki integritas, menolak politik uang sebagai tanda pribadi kita yang memiliki dasar keimanan yang kuat. Karena orang yang mau menerima politik uang itu karena didasarkan atas dasar lemahnya iman. Politik uang bukanlah rezeki, tapi itu adalah dosa. Harga diri dengan harga suara. Jika saudaraku dibayar ketika memilih dengan Rp 100.000 untuk memilih bakal caleg tertentu, maka ketahuilah dari 100.000 rupiah itu dibagi 5 tahun, itu berarti sama dengan 20.000 per tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan, maka dibagi 20.000 itu, yang per tahun itu dibagi 12 bulan, itu berarti kita mendapatkan uang per bulannya itu hanya sekitar 1.666 rupiah. Dan 1.666 rupiah itu dibagi 30 hari sama dengan 55,5 rupiah. 55 rupiah. Itulah harga diri kita, lebih murah daripada permen karet yang ada di toko, yang ada di kedai kopi. Saudara-saudaraku, maka kepada masyarakat, mari kita perkuat keimanan kita, sehingga iman yang kuat akan otomatis itu akan menolak uang dalam menentukan suara. Dengan sadarlah kita bahwa seorang yang beriman itu kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hal pemberian suap itu, money politik itu bagian daripada suap, dan itu kita dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para nabi dan rasul. Dan saudara-saudaraku, kemudian yang faktor yang menyebabkan terjadinya money politik ini juga karena faktor sebagian masyarakat kita adalah masyarakat miskin, maka dia pun memilih karena duit dan hidupnya pun makin terjepit. Oleh karena itu, supaya hidup kita tidak terjepit, maka pilihlah seorang calon pemimpin kita atas dasar hati nurani dan memilihnya dengan atas dasar kemampuannya, sehingga nanti kita makin maju, tidak makin terjepit. Kemudian faktor daripada politik uang ini yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang timbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik
yang ada di negara kita di Indonesia ini. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut pun akan bersikap acuh dengan pemilu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita tanamkan kepada diri kita. Kita semua ketika uang berbicara, maka pasti itu kejujuran akan ternoda. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ketika wa ma kana linabiyyin ayyagullah, wa ma kana linabiyyin ayyagullah, wa may yaqlul yakti bima gullah yaumal qiyamah. Tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianati itu. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuslamun. Kemudian setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dijolimi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita semua, seluruh masyarakat, untuk kita menolak politik uang, dan kita memilih pemimpin bukan atas dasar uang, tapi atas dasar hati nurani, dan kita melihat pemimpin kita itu memang dari rekam jejaknya dia itu mampu dan dia bisa menjaga amanah, sehingga negara kita insya Allah akan mengalami kemajuan. Ingatlah saudara-saudaraku, fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 itu menjadi pegangan kita bersama untuk kita dapat menjaga supaya tidak terjadi money politik ini yang menyebabkan politik uang ini. Yang pertama itu adalah diharamkan agama, kemudian yang kedua itu membeli harga diri masyarakat, dan tentu itu akan merugikan calon lain yang tidak memberikan uang. Tentu akan menanglah yang memberikan uang, dan itu tentu merugikan calon-calon yang berkompeten, dan kemudian akan membunuh peluang orang baik menjadi pemimpin, dan dapat nanti melahirkan korupsi, dan bisa jadi itu yang melakukan money politik bisa dipenjara selama 2-4 tahun berdasarkan pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan money politik ini memperburuk sistem politik kita, dan akhirnya buruknya kualitas pemimpin-pemimpin kita di segala level, baik dari daerah sampai pada pusat. Kemudian itu bisa menyebabkan ketidakstabilan politik kita, dan bisa meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kita kecuali menolak politik uang. Tolaklah politik uang, sehingga kita nanti sekali lagi akan lebih cerdas dan lebih maju di hari-hari yang akan datang. Insya Allah kita akan dapat mewujudkan negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga politik kita bukan lagi politik uang, tidak ada lagi istilah ada uang ada suara, tapi politik kita adalah politik yang bersih. Mudah-mudahan pemilu kita dapat dilaksanakan dengan secara jujur dan adil, secara rahasia, dan kita bebas menentukan pilihan kita,
bukan karena pengaruh uang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita dapat membawakan negeri kita ini negeri yang aman, damai dan dalam keadaan rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.